Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas soal motor yang baru saja diluncurkan, Honda Beat. Sekarang Honda Beat sudah ada versi baru, ya. Versi yang kalau lihat sekilas tadi ada beberapa hal yang dirampingkan, beberapa hal yang dibuat lebih ringan. Jadi bobotnya berkurang 4 kilo kalau nggak salah. Itu didapat dari pegangan belakang, dari crankcase, dari bodi juga, mungkin dari plastik-plastiknya yang dikurangi. Penulis ingin bahas satu-satu sih, dari alasan orang beli motor. Yang jelas ya, penulis bahas dulu ya soal irit-iritnya mumpung belum macet ya. Jadi salah satu alasan orang beli motor itu adalah karena irit. Mungkin ada yang ngomong bahwa oh, motor Honda itu paling irit, motor Honda itu paling hebat iritnya. Ya, kita perlu ngomong bensinnya apa DC ya. Kalau sama-sama pakai Pertalite apa bisa irit? Dan ya dari yang penulis tangkap ya, baik yang cc-nya gede ataupun cc-nya kecil, ya sebenarnya nggak irit-irit amat sih ya. Penulis ya nggak pakai contoh motor penulis ya, ini pakai motor-motornya orang. Berapa sih kalau pakai Pertalite motor Honda itu iritnya? Ya ternyata ya salah, 40 km per liter, 35 km per liter. Nah ini kebetulan ya, penulis ini beberapa hari ini semi eco riding, jalan nyantai lah, gak ngoyo. Maksudnya nggak ngoyo dalam eco ridingnya, nggak ngoyo dalam nyari kencangnya. Kalau pelan ya pelan, kalau butuh kencang ya rotok kencang, jalan 80 gitu. Nah ini angkanya mbok kelihatan apa enggak? 45,2 km per liter. Irit toh ya, ini bensin Pertalite, gak usah campuran apa-apa loh ya. Tanpa campuran apa-apa, murni Pertalite ya. Penulis ini nggak pakai aditif beberapa hari ini karena ya gak siap sih. Oli mesin ya wis ini sekarang lagi pakai standar meseran. Sebelumnya meseran SI40 campur oli samping. Terus ini sekarang pakai meseran B40. Jadi ya kalau cari motor irit, ya kira-kira motor apa? Yang tas cc kecil, cc besar, bisa nggak dapat 45 km per liter? Kondisi lalu lintasnya kayak gini loh, kadang berhenti, kadang jalan. Kalau kondisi lalu lintasnya bisa jalan terus nggak berhenti-berhenti, penulis yakin ya angkanya bakal jauh lebih tinggi daripada ini ya. Tapi ini ya delok nice, sampai gini kan berhenti, jalan pelan-pelan kayak gini nggak mungkin bisa dapat irit banget, tapi ya angkanya bisa 45 km per liter pakai Pertalite. Jadi kalau soal irit, maaf ya, menurut penulis Honda nggak punya keunggulannya, terutama karena kendaraan Honda itu tidak dirancang untuk pakai Pertalite. Honda itu minim Pertamax. Dan ini penulis juga ngomong untuk motor Honda Beat juga ya. Jadi penulis rekomendasikan kalau punya motor Honda Beat yang keluaran terbaru, yang setelah 2020, yang zamannya Genio juga, itu baiknya pakai oktan minim 92 ya, jangan pakai oktan 90. Karena entah mengapa kok kayak tuningnya ya, bukan soal kompresi mesin saja, tapi soal timing pengapian macam-macam, itu cocoknya adalah pakai Pertamax. Ya penulis juga rekomendasikan hal yang sama untuk
yang motornya Yamaha ya, Yamaha yang keluaran baru-baru, yang mesinnya kayak Aerox, kayak mungkin Lexi 125 mungkin. Tapi ya kalau misalnya nggak yakin ya silahkan coba sendiri, amati apakah memang aman pakai Pertalite. Ciri aman pakai Pertalite itu adalah mesin nggak panas, mesin apa nggak mati-matian ketika RPM rendah. Jadi walau jalan pelan-pelan gini sama sekali nggak mati mesinnya ya. Oh iya, sama satu lagi, kalau untuk dipakai kencang ya, mulai dari gas mulai dari kecepatan 70 sampai ke 100 itu nggak ada penurunan tenaga yang berarti. Harusnya lancar mulus, nggak ada turun-turun nih. Jadi kalau ternyata kemudian misalnya di kecepatan 80 atau 90 terus tenaga mendadak jadi turun, nah itu ada kemungkinan oktannya kurang tinggi ya. Jadi kalau misalnya oktan bensinnya cukup, mulai dari jalan pelan sampai jalan kencang 100% tanpa hambatan. Jadi RPM rendahnya mulus, digas terus sampai RPM tinggi sekalipun metu terus tenaga nih. Itu kalau normal. Ada batuk-batuk, ada tersedak, nah itu ada masalah yang nggak cocok dengan oktan ini. Wes, kita balik lagi ya ke topik ya. Tuh kan macet, turun lagi angkanya 44,8. Jadi kondisi kayak gini loh bisa dapat 45 km per liter. Kan ngirit toh ya. Nah, kita nggak ngomong soal irit lah ya. Faktor irit kita hapus ya, karena itu bukan salah satu keunggulan Honda. Keunggulan Honda itu apa? Nama harisma, pemaneh, melekat di masyarakat. Itu betul, itu harus diakui bahwa nama Honda itu sudah sangat melekat di masyarakat. Walau motornya keadaan apapun ya, orang pasti berpikir mending beli Honda. Walau ya sebenarnya kenyataan belum tentu bicara lain ya. Kita cuma ngomong soal nama saja. Apa ya, nama itu juga misalnya melekat pada harga jual paling tinggi, paling awet, paling kuat, paling sip, paling teknologinya tinggi. Nama yang seperti itu ya, kita nggak ngomong realitanya bagaimana, tapi orang ngertinya seperti itu ya. Termasuk soal irit lah ya. Irit cuma dari nama, padahal kenyataan belum tentu. Jadi ya realitanya motor Honda bisa aja lebih poros ya. Walau ini mungkin antara Supra Fit ini sama motor penulis, bisa aja lebih irit motor penulis. Dan penulis dapat 45 km per liter ini, penulis yakin sama dengan real ya. Penulis yakin realnya motor penulis juga segitu. Kenapa? Ya karena penulis ngitung rupiah. Yakin penulis. Sudah berapa hari ini penulis nggak beli bensin ini. Jadi ya memang sudah beneran sesuai 45 km per liter itu. Jadi mau nggak mau kita harus mengakui bahwa nama Honda itu sudah sangat melegenda, sudah sangat melekat, sudah sangat ya katutan lah ya. Walau tidak sesuai dengan fakta, tapi ya kalau soal nama mau apa lagi. Penulis pun ya mau nggak mau harus mengakui bahwa istri dan anak milih Honda. Entah demi alasan apapun juga ya. Tapi wis kadung melekat Honda wis. Honda itu sip.
ya harus diakui bahwa pemasaran Honda, sales Honda itu hebat, bisa memutarbalikkan fakta yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, gitulah. Nama yang tetap nomor satu. Dan harus kita akui juga bahwa masyarakat kita itu sangat mudah termakan iklan, sangat mudah dihasut, sangat mudah dibohongi. Orang Indonesia itu jarang sekali lihat fakta. Karena jarang sekali lihat fakta, maka ya walau tidak sesuai dengan kenyataan pun mereka buta, mereka nggak akan tahu. Padahal kalau kita lihat satu-satu faktor yang membuat orang tidak beli motor Honda, banyak yang nggak bener, banyak yang nggak sesuai gitu ya. Ya wes lah, soal nama kita lewati. Nggak ada yang bisa mengalahkan Honda, itu harus diakui. Di Indonesia nomor satu Honda. Wes titik. Terus dari sisi harga ini ironi ya, untuk motor yang sekelas Honda Beat. Motor Suzuki sekarang harganya mahal. Jadi penulis lihat Next 2 harganya 20 juta ya. Pada saat zaman penulis beli Next 2 itu harganya yang paling murah dibanding Yamaha, dibanding Honda. Kalau sekarang anehnya jadi paling mahal. Tentu kita ngomong model termurah ya. Model termurahnya Suzuki ya Suzuki Next 2. Setelah itu Address, setelah itu Next 2 Cross ya. Itu harganya malah mahal. Sudah di atas 20 juta. Tentu kalau dibanding Scoopy ya lebih mahal Scoopy lah ya. Tapi anehnya Next 2 lebih mahal. Nah, pesaingnya apa? Kalau kita ngomong model termurah, di Yamaha sekarang adanya adalah Mio M3. Jadi entah mengapa harga Mio M3 di resminya adalah 17 juta. Mungkin kalau di daerah ya mendekati 18 juta. Jadi harga motor sekarang sudah nggak sama kayak dulu lagi ya. Naiknya sudah cukup banyak. Harga rata-rata 18, 19 gitu ya. Tentu kita ngomong model terpaling kecil ya. Harga itu sudah tidak mencerminkan kapasitas mesin lagi, karena ya ada Mio Blue Core ya yang 125 tapi dijual dengan kapasitas dengan harga setara 110 cc. Tentu ya kalau kapasitas mesin lebih besar ini efeknya adalah mesinnya lebih irit, lebih bertenaga, walau harganya sama. Karena ya kapasitasnya mesin lebih besar. Kalau kapasitas mesin lebih besar ini difokuskan ke irit ya bisa lebih irit. Tapi ya Yamaha tidak fokus 100% ke irit, tapi juga ke tenaga juga. Jadinya tenaganya lebih besar, iritnya hampir sama lah, kira-kira kayak gitu. Jadi soal harga justru Honda jadi lebih mahal. Mbuh regane piro ya yang Honda Beat Deluxe penulis belum lihat harga guys. Ya jelas lebih mahal lah ya. Pasti ada model CBS, ada model Smarky juga untuk Beat. Jadi Beat sekarang sudah ada Smarky ini. Ya model lain yang kompetitor emang sudah ada Smarky-nya. Tapi kalau pingin yang murah ya nggak mungkin cari yang Smarky ya. Tapi kayaknya belum pakai ABS ya, masih tetap CBS. Ya kalau membandingkan ya ABS itu nambah 4 juta, jadi kita nggak bisa langsung ngomong oh harga ini gitu, kayak kita harus membandingkan ABS juga. Jadi kita nggak mencantumkan ABS ya. Lepas dari sisi harga, sisi performa. Nah kalau sekarang ya penulis itu nganggep bahwa motor Honda Beat yang baru ini
Dari sisi tenaga termasuk yang paling underdog ya, paling lemah. Karena misalnya yang bahkan Next 2 aja pun ya, walau dikeluhkan tenaganya paling lemot zaman Next 2 laris ya, itu masih kuat nanjak. Sementara sekarang semenjak zaman mesin Genio yang apa jenenge ya, yang ukuran pistonnya kecil sekali ya. Pokoknya diameter pistonnya kecil sekali ya. Overstroke mungkin kali ya, wis mbola wis. Tapi sejak zaman mesin Genio, zaman mesin yang gantung di atas, itu tenaga atau kemampuan menanjak motor Honda kelas 110 itu turun drastis. Jadi banyak sekali keluhan motornya nggak kuat nanjak dibanding dengan motor-motor Honda yang lebih lama, apalagi dibandingkan dengan yang generasi FI gitu ya, dibanding dengan yang sudah pakai sensor oksigen saja itu masih banyak keluhan. Jadi pokoknya dibanding dengan generasi sebelumnya ya, sama-sama Honda Beat, yang baru itu paling dikeluhkan soal kemampuan menanjak. Honda sendiri mungkin sepertinya mengakomodasi ini, tapi caranya menurut penulis nggak bener. Caranya Honda mengatasi hal ini bukan dengan berubah desain mesinnya, tapi dengan membuat bodinya jadi lebih ringan. Kalau menurut penulis ini nggak bener ya. Mungkin ada perubahan CVT atau apa, tapi kalau misalnya basic dasar dari mesinnya itu nggak dirubah, menurut penulis nggak akan banyak ya perubahan. Harusnya kalau Honda itu niat pingin jual motor yang ya ratusan ribu, jutaan, itu wes nggak ragu-ragu lagi ya untuk merubah desain mesin. Tahu mesinnya itu nggak diharapkan di Indonesia, tahu model mesinnya itu dibenci di Indonesia, dibalikkan lagi ke model ESP atau FI. Jadi nggak ngejar yang ukuran pistonnya kecilnya setengah mati itu. Jadi soal performa ya, kalau mereka yang sudah tahu sendiri, yang sudah merasakan sendiri bedanya antara Honda Beat yang baru dengan yang lama, ya nggak akan bakal suka lah dengan Honda Beat yang baru. Faktor berikutnya adalah faktor ergonomi. Kalau soal ergonomi ya kayaknya sih tetap ya sama kayak yang lama. Dan ya kalau sama dengan yang lama ya artinya ergonominya masih kalah dengan yang merek-merek lain, dengan merek Yamaha Mio ataupun Suzuki Next 2, termasuk juga yang TVS. Jadi ya faktor ergonomi wes lupakan lah. Mana pernah Honda unggul dari sisi ergonomi kecuali di motor laki misalnya ya. Jadi kalau di motor matic ya, menurut penulis enggak menang lah Honda itu ya. Ergonomi ini juga termasuk soal kenyamanan ya. Jadi kalau misal motor Honda itu jadi nyaman, penulis akan kaget sekali. Yang pertama dari getaran, yang kedua dari posisi duduk, yang ketiga dari ketebalan jok, dari kualitas suspensi. Mungkin memang kalau lewat jalan makadam itu empuk ya. Tapi kalau jalannya kayak tempat penulis ini, harus jalan kecepatan 40, harus jalan kecepatan 50, nggak bakal nyaman naik motor Honda. Tentu ya, tentu ketidaknyamanan ini bisa diperbaiki, bisa ke tukang jok, tukang stop ya, seterusnya lah, ganti yang ban lebih besar dan seterusnya. Tapi kalau kondisi standar kenyamanan itu bukan bagian dari motor Honda. Ada juga yang beli motor itu berdasarkan harga jual kembali. Ya itu harga jual kapan? Kalau memang niat tahun pertama terus dijual, memang harga jual motor Honda akan tinggi. Tapi kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga rasanya enggak. Karena apa? Karena rangkanya itu ringkih ya. Jadi untuk Honda Beat itu rangkanya ringkih.
mungkin di model baru sudah dicat luar dalam, tapi tetap tidak mengurangi tidak banyak mengurangi faktor bahwa rangkanya itu mudah karatan. Jadi kalau ada bagian yang sudah beset, sudah baret sedikit saja, maka resiko karat akan sangat mudah sekali terjadi. Apalagi kemudian terus kena uapnya aki ya, yang posisi akinya ada di bagian bawah, kena panas, pasti akan sangat mudah sekali rusak ya. Mungkin yang versi baru itu akan lebih awet daripada versi lama, tapi orang-orang kan kebanyakan sudah sudah tahu lah ya, kalau Honda keluaran 2020 itu akan mudah karatan. Belum lagi misalnya soal tangki bensin yang mudah karatan ya di produk setelah 2020. Jadi harga jual kembali dari motor Honda yang baru itu nggak mungkin tinggi lah rasanya. Jatuhnya juga mungkin bisa saja lebih parah daripada yang merek-merek pesaingnya. Jadi kalau nyari harga yang tetap tinggi itu nggak berlaku untuk motor Honda yang sekarang, untuk terutama motor Honda Beat ya, dan sekelasnya. Terus dari sisi keawetan, nah soal keawetan ini mungkin ya ada yang ngomong, oh mesin Honda kuat. Salah ya, salah. Karena ya sepertinya mulai dari zaman yang Genio, mulai dari mesin tahun 2020 itu mesin Honda bukan makin kuat ya, tapi makin lemah dari sisi desain, dari sisi tenaga. Banyak juga yang cerita Vampiroli ya tentu kalau pemegang merek Honda, pemilik merek Honda nggak bakalan ngomongnya Vampiroli, ngomongnya adalah oli cepat berkurang. Banyak juga kasus kompresi mesin bocor, dan ini di motor Honda ya. Jadi motor-motor Honda sekarang banyak yang kena kompresi bocor. Bukan hanya dari sisi mesinnya saja ya, dari sisi desain mesin yang baru, tapi juga ya memang karena oli. Karena banyak penyakit motor itu sumbernya dari oli. Belum lagi juga malpraktek servis. Banyak motor-motor Honda yang ya asalnya nggak ada masalah sama sekali, oke saja, no problem. Jadi muncul masalah setelah diservis pertama. Jadi motor Honda sekarang nggak bisa disebut awet. Banyak hal, mulai dari desain motornya, dari oli yang disertakan di motornya, dari cara perawatan yang disediakan oleh bengkel resminya, malpraktek dari bengkel resminya. Kalau ngomong soal kualitas juga kita harus sebutkan penyakit-penyakit di motor Honda Beat ya. Soal rangka itu sudah sering ya dibahas. Yang jarang dibahas itu adalah masalah di crankcase. Jadi crankcase-nya motor Honda yang terutama yang baru-baru itu kurang lihat ya, kurang elastis. Jadi rangkanya itu terlalu getas. Dan ini menyebabkan masalah yang mulai dari yang kecil seperti misalnya baut oli cepet dol. Jadi banyak yang olinya itu terus jatuh di jalan, akhirnya oli berceceran. Nah itu bukan karena masang bautnya nggak rapet, tapi justru karena masangnya terlalu rapet, akhirnya terjadi dol. Jadi di pemilik motor Honda rasanya banyak sekali trik make seal pakai seal PVC ya. Padahal seal PVC itu ya nggak mungkin bisa bertahan lama lah, karena memang ya nggak didesain untuk itu. Apa ya tahan panas? Kan enggak. Apa ya elastis? Kan ya enggak.
Namanya seal PVC itu kan fungsi setelah kena tekanan ya, tekanan air. Nah, kalau di mesin di tekanan nih gak ono. Jadi kalau mudah lepas ya wajar. Jadi baut lepas tengah jalan itu merupakan momok ya, yang banyak terjadi di motor Honda. Untuk soal Deluxe-nya mungkin jarang ya yang sampai kerangkisnya pecah kena benturan gitu ya. Jadi bagian lubang oli bawahnya kena benturan terus pecah, itu jarang. Tapi bagian lain yang pecah, adalah kerangkisnya secara keseluruhan, langsung petas dari atas sampai bawah, rengat, pecah. Itu yang terjadi. Juga antingnya engine mounting, kalau misalnya kena benturan keras, itu bagian yang mudah pecah. Sandar tengah juga begitu. Jadi sandar tengah itu kan nempel ke kerangkis. Nah, dudukannya sandar tengah juga mudah pecah. Dari sisi knalpot juga gitu. Kalau nggak hati-hati, bagian kerangkis yang jadi dudukannya knalpot itu juga mudah pecah. Jadi harus betul-betul hati-hati ya. Karena kerangkis yang model baru itu mulai dari 2020 setahu penulis itu sudah ringkih. Dan rupanya Honda juga mengurangi logamnya kerangkis lagi. Jadi katanya didesain di CAD gitu ya, untuk bisa mendapatkan rangka yang lebih ringkih lagi. Jadi rangkanya dikurangi logamnya, dibuat jadi lebih ringan. Entah kenapa kok ngomongi pakai CASE, padahal yang namanya simulasi software itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Apalagi ketika banyak orang yang ngomong, oh untuk soal logam, Honda itu nggak pernah minta vendor pakai logam yang kualitas tinggi, selalu minta yang paling rendah, lebih rendah dari yang disediakan. Jadi ya kalau yang sekarang saja sudah banyak masalah, yang baru pasti dari sisi kerangkis akan lebih banyak lagi masalahnya. Honda sendiri juga ya untuk komponen lain-lain, bahkan contoh speedo lah, entah bakal berapa kali pemiliknya harus ganti, harus benerin speedometer biar jadi fungsi lagi. Terus yang sering juga terjadi di motor Honda itu adalah konslet. Jadi dari kabel bodi itu sering nggak bagus kualitasnya. Jadi kabelnya itu sering mengayun, dan kalau mengayun bisa akhirnya kemakan kabelnya. Jadi kabelnya itu mudah kemakan karena goyangan, jadi rusak gitu. Kabelnya sepertinya mudah getas atau apalah gitu ya, kurang ulet juga dari sisi kualitas kabel. Kualitas soket juga begitu. Jadi cukup banyak penyakit motor Honda yang terjadi karena kualitas soket nggak bagus, mulai dari kunci kontak sampai ECU sampai ya mungkin ke alternator juga ya. Ya nggak berarti di merek lain nggak terjadi, cuma kalau di Honda sepertinya lebih banyak ya, lebih parah. Kalau di merek-merek lain ya terjadinya di bagian tertentu, bahkan termasuk di Next 2 katanya ada soket di atasnya mesin yang mudah lepas misalnya. Nah tapi kalau di Honda kualitas soketnya yang jadi masalah. Yamaha sama saja sih, mungkin vendornya sama ya kali. Jadi ya menimbang dari banyak faktor itu, penulis malas beli motor Honda Beat ya. Kalau ingin beli Honda Beat, beli yang model lama aja, jangan beli yang baru. Mungkin dengan munculnya Honda Beat ini, Honda Beat baru, mungkin banyak yang jadi melepas motor Honda yang versi lama. Nah ambil aja yang versi itu kalau misalnya ingin motor Honda ya.
yang sebelumnya versi 2020 lah, sebelumnya facelift kalau pinginnya awet. Paling enggak masalahnya bakal jauh lebih sedikit daripada yang versi baru. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.